Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan menyampaikan mengenai materi keterampilan menyimak sebagai bahan untuk tugas ujian akhir semester mengenai keterampilan menyimak dalam berita. Saya Divana Ayu Rudiana Putri dengan NIM 24020074086 sebagai pembawa berita dengan rekan Saya Mujahidatus Solihah dengan NIM 24040074090 sebagai guru. Saya Zafira Media Dwi Ardana dengan NIM 24020074103 sebagai penyimpul. Berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan keterampilan menyimak. Pada buku yang berjudul Menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa karya Guntur Tarigan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan merespon suatu ucapan atau bahasa lisan yang telah dipahami. Menyimak bukan hanya sekedar memahami atau memperhatikan seseorang yang sedang berbicara, tetapi kita juga harus paham akan apa yang telah dimaksudkan oleh orang tersebut. Menurut Tarigan, menyimak bukan hanya sekedar proses mendengar, melainkan menyimak adalah suatu proses aktif yang melibatkan pemikiran kritis dan perhatian penuh terhadap pesan yang akan disampaikan oleh pembicara. Menyimak juga dapat mengembangkan keterampilan yang lainnya, seperti keterampilan membaca, berbicara, serta menulis. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis keterampilan menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah keterampilan menyimak yang dimana para pendengar hanya mendengar secara umum atau secara luas mengenai pesan yang akan diterima tanpa mengetahui hal yang lebih spesifik dari pesan tersebut. Tujuan dari menyimak ekstensif ini adalah agar para pembaca mengenai hal-hal umum yang dapat ia ambil dari pesan yang telah ia terima atau ia dengar. Yang kedua adalah menyimak intensif, di mana menyimak ini adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara cermat atau lebih mendalam mengenai pesan yang diterima oleh pendengar melalui pembicara, yang dimana memahami dari hal-hal yang membahas secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya, kegiatan menyimak intensif ini dilakukan dalam proses pembelajaran terhadap guru kepada murid. Manfaat yang dapat kita dapatkan dari melakukan keterampilan menyimak antara lain adalah yang pertama, kita dapat mendapatkan informasi yang sebelumnya kita tidak pernah ketahui. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dan menganalisis pesan-pesan yang telah kita terima. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan berbahasa. Nah, berikut ini kelompok kami akan memberikan contoh bagaimana melakukan keterampilan menyimak dalam berita. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Divana Ayu dalam Seputar Dunia. Hari ini saya akan membawakan berita yang tengah hangat diperbincangkan. Hari ini saya akan membawakan berita mengenai pelecehan perempuan yang dilakukan oleh Iwayan Agus Nuartama. Iwayan Agus Nuartama atau yang kerap disapa Agus Buntung kini tengah viral lantaran melakukan pelecehan terhadap beberapa wanita. Tindakan yang tidak senonoh itu menuai banyak kritikan oleh netizen. Hingga salah satu video muncul yang memperlihatkan tabiat buruk Agus. Dalam video tersebut, nampak Agus yang tengah menenggak minuman keras dengan teman-temannya, bahkan memanggil wanita secara tidak senonoh di pinggir jalan. Agus juga kerap absen kuliah, bahkan menunggak untuk membayar UKT. Selain itu, Agus juga membawa beberapa wanita yang berbeda ke homestay yang berada di Nusa Tenggara Barat.
Pemilik homestay yang bernama Sinta mengaku bahwa perlakuan Agus biasa saja lantaran Agus yang sudah dewasa. Beredar pengakuan wanita yang hampir menjadi korban selanjutnya oleh Agus. Wanita ini menceritakan kejadiannya dengan penuh ekspresif dalam video tersebut. Dalam video tersebut, wanita ini menceritakan bahwa Agus meminta tolong untuk membukakan celana miliknya lantaran ia merasa ingin buang air kecil. Padahal di tempat tersebut ramai laki-laki. Pada akhirnya wanita tersebut panik dan meminta salah satu teman laki-lakinya untuk membantu Agus membuka celana miliknya. Tabiat Agus Buntung alias Iwas yang merupakan tersangka kasus pelecehan seksual sejumlah wanita di NTB mulai terbongkar. Agus yang awalnya mengaku tak bisa melakukan apapun karena keterbatasannya runtuh seketika. Dalam sebuah video terlihat Agus Buntung kerap menggoda wanita yang tengah berjalan di pinggir jalan. Tak hanya itu, tampak juga video lain kala Agus diduga menenggak minuman keras dengan teman-temannya di sebuah rumah. Agus pun tampak santai dan berjoget riang karena efek miras tersebut. Dari laporan kampus, Agus Buntung juga dilaporkan tak pernah masuk kuliah. Namun ia justru melaporkan dosennya ke Dinsos dan dituduh tak mengizinkan Agus untuk berkuliah. Agus Buntung juga dilaporkan menunggak UKT meskipun ia adalah penerima KIPK. Tak sampai di situ, Ria juga menyebut Agus Buntung kerap memanipulasi absen kuliah. Bahkan, Agus disebut tidak pernah masuk kelas, namun berdasarkan catatan absensi, ia selalu mengikuti kegiatan kuliah. Pemilik homestay Sinta di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengaku pernah melihat Agus Buntung membawa 3 wanita berbeda dalam sehari. Sinta menuturkan 2 wanita dibawa Agus saat siang hari, sedangkan 1 lainnya pada malam hari. Dalam kasus ini, Sinta menegaskan pihaknya tidak membantu ataupun bekerja sama dengan Agus, pria tanpa 2 tangan tersebut. Diakui Sinta, selama ini ia memang tak pernah mempermasalahkan Agus yang kerap membawa wanita berbeda ke homestay. Sebab menurutnya, Agus sudah dewasa. Saat masuk ke homestay, lanjut Sinta, Agus dan wanita yang dibawanya seperti orang pacaran. Selain itu, tidak ada hal yang mencurigakan. Si perempuan juga tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Diketahui homestay milik Sinta menjadi lokasi yang digunakan Agus untuk melecehkan para korbannya. Homestay tersebut terletak di Jalan Dr. Sutomo, Karangbaru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Homestay itu berjarak 2,1 km dari Taman Udayana, tempat Agus bertemu korbannya. Penginapan itu memiliki 10 kamar yang dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Saat melancarkan aksinya, Agus kerap memakai kamar nomor 6 dengan tarif Rp50.000. Ukuran kamar di homestay itu tidak terlalu luas, berkisar 3 x 3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Sementara itu, jumlah korban dugaan pelecehan yang dilakukan Agus Buntung kembali bertambah. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi, mengatakan ada 2 korban yang kembali melapor, sehingga jumlah korban Agus menjadi 17 orang. Saya minta tolong, saya pengen kencing nih, coba. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Suwartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan kecaling terhadap wanita hingga minum minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh @satria_gigin di media sosial X pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya.
Dari berita yang telah disampaikan oleh saudari Diva tentang Iwayan Agus Nuwartama atau yang kerap disebut Agus Buntung yang belum lama ini menjadi perbincangan hangat oleh netizen di media sosial karena terkuaknya aksi jahat atau aksi bejat yang telah dilakukannya, yaitu pelecehan seksual kepada wanita. Dengan kondisi cacat seperti itu, Agus Buntung tetap bisa melaksanakan aksi tindakan yang tidak senonoh tersebut kepada wanita. Korban utamanya adalah wanita. Dari pengakuan salah satu wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung ini, yang diungkapnya melalui sosial media X, ia mengungkapkan bahwa motif Agus pertama kali adalah meminta bantuan kepada wanita tersebut untuk membukakan celana miliknya. Agus meminta bantuan tersebut untuk membukakan celana miliknya karena ia ingin membuang air kecil. Tidak sampai situ saja, dalam kuliahnya Agus sering absen. Agus sering tidak hadir dalam kuliahnya, dan Agus juga sering mabuk-mabukan, minum minuman keras, sampai ia juga menunggak pembayaran UKT kuliahnya. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimak yang telah dilakukan saudari Zafira atas penyimpulan suatu berita yang telah disampaikan oleh saudari Diva adalah ketika saudari Zafira telah menyimpulkan suatu pokok-pokok penting atau rangkuman dalam pembahasan berita yang telah disampaikan oleh saudari Diva. Sehingga keterampilan menyimak ini sangat efektif digunakan ketika kita membaca atau mendengarkan suatu berita melalui platform media sosial yang tertulis maupun tidak tertulis. Sekian dari kami mengenai pembahasan keterampilan menyimak dalam berita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.